Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqlima Istiqomah dengan NIM C0304211068 kelas praktikum A2. Di sini saya akan melakukan praktikum rangkaian logika dan teknik digital pada pertemuan ke-6. Nah, di sini ada beberapa teori singkat. Yang pertama untuk encoder, yaitu rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Encoder ini disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tangkapan adanya dua atau lebih variabel masukan. Contoh tabelnya seperti ini. Lalu untuk decoder, yang mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu mengubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Sebuah decoder harus memenuhi syarat perancangan M kurang dari 2N. Variabel M adalah kombinasi keluaran dan N adalah jumlah bit masukan. Suatu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Lalu ada multiplexer. Multiplexer yaitu sirkuit logika kombinasional digital dengan N input dan satu output. Tujuannya yaitu untuk menghubungkan salah satu input ke jalur output, tergantung pada sinyal kontrol. Pada dasarnya ini beralih di antara satu dari banyak jalur input dan menghubungkannya satu persatu ke output. Ini memutuskan jalur input mana yang harus diganti menggunakan sinyal kontrol. Lalu yang terakhir demultiplexer, yaitu sirkuit logika kombinasional melakukan fungsi yang berlawanan dengan multiplexer. Dalam hal ini sebuah demux memiliki N jalur output, satu jalur input, dan M pilih jalur. Hubungan antara jumlah jalur keluaran dan jumlah jalur pilih sama dengan yang kita lihat dalam multiplexer, yaitu 2 pangkat M sama dengan N. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Radik, dan yang kedua untuk mengetahui tabel kebenaran dari rangkaian encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Baik, saya langsung saja ke Proteusnya. Di sini saya sudah membuat semua rangkaian dari decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Alat bahannya di sini ada gerbang logika N dengan 3 inputan, logic probe, logic state, gerbang NOT, gerbang OR, dan terakhir gerbang XOR. Oke, di sini kita langsung saja simulasikan untuk yang decoder. Nah, jika inputan keduanya 0, maka outputnya akan bernilai 1, 0, 0, 0. Ini merupakan nilai angka biner. Kita sambil isi tabelnya. Nah, di sini untuk outputannya kita ubah menjadi angka desimal. Di sini untuk yang pertama 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Dengan di sini nilainya true, 2 pangkat 0, maka dia akan bernilai 1. Jadi outputnya di sini akan bernilai 1. Lalu untuk input 01, maka kita ubah di sini outputnya menjadi desimal. Di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan di sini bernilai true 2 pangkat 1, maka akan bernilai 2 outputnya. Lalu untuk input 1, 0, nah, maka di sini kita ubah pada nilai yang true-nya saja ya. Agar lebih ringkas, kita ubah di sini 2 pangkat 2, maka dia akan bernilai 4. Lalu yang terakhir, jika memasukkannya satu-satu, nah maka outputannya di sini yang true ada pada 2 pangkat 3, dan dalam desimalnya kita akan mengubahnya menjadi 8.
Oke, kita lanjut ke rangkaian encoder. Nah, sini sudah tersedia tabel kebenarannya ya. Sekarang kita hanya perlu mencocokkannya saja apakah tabelnya sudah benar atau belum. Oke. Sini, jika kita masukkan angkanya input 0 semua, kita masukkan di sini 1. Maka hasilnya, outputnya X1 dan X0-nya akan bernilai 0. Jika kita coba masukkan inputannya 0010, 0010, nah maka outputnya di sini X0-nya 1 dan X1-nya 0. Jika kita masukkan di inputan C bernilai 1, nah maka di sini outputnya di X0 bernilai 0 dan di X1 bernilai 1. Lalu jika kita masukkan nilai 1 pada input D, maka outputnya akan bernilai 1 semuanya. Oke, kita lanjut pada rangkaian multiplexer. Nah, kita geser-geser. Oke. Tuh. Oke. Nah, di sini sudah ada inputannya 3. Jika kita masukkan seluruhnya 0, maka akan bernilai 0. Kita tulis. Lalu di sini jika inputannya 0, 1, 0, 0, 1, 0, maka outputnya 0. Jika kita masukkan input 1, 0, 0, 1, 0, 0, maka outputnya bernilai 1. Jika kita masukkan inputnya 001, 001, maka outputnya bernilai 0. Jika kita masukkan inputnya 110, 110, maka outputnya akan bernilai 1. Jika kita masukkan inputnya 011, 011, maka outputnya bernilai 1. Dan jika kita masukkan inputnya 101, 101, maka akan bernilai 0. Dan yang terakhir, jika kita masukkan seluruh inputnya 1, maka outputnya akan bernilai 1. Oke, kita lanjut ke rangkaian demultiplexer. Kita geser. Sebentar. Oke, kita langsung isi. Nah, jika di sini inputannya 0 semuanya, maka outputnya pun akan bernilai 0 semuanya juga. Lalu jika kita masukkan inputnya 010,
maka seluruh outputnya akan bernilai 0. Jika kita masukkan inputnya 001, maka outputnya pun akan bernilai 0 semua. Oke, kita masukkan 011, maka outputnya akan bernilai 0 semua. Lalu jika kita masukkan 100, nah maka di sini pada Y1-nya bernilai 1. Lalu jika kita masukkan inputnya 110, nah maka pada Y3 akan bernilai 1. Lalu jika kita masukkan 101, maka pada output Y2 akan bernilai 1. Lalu jika terakhir kita masukkan seluruh inputnya 1, maka output yang keluar bernilai 1 ada pada Y4. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.